Baik, selamat malam kepada kita semua. Selamat malam. Baik, Selamat malam. baik. Untuk saat ini kita masuk ke topik yang kedua, yaitu mengenai penciptaan. Nah, penciptaan. Baik, tapi sebelum itu mungkin Kak Emma mungkin pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dari tadi pagi hingga pada saat ini kami masih dalam keadaan sehat dan selamat. Bapak, sebentar lagi kami akan melanjutkan topik pembahasan kami. Kiranya Tuhan berkati kami, urapi kami, agar kami bisa mengerti dan kami bisa terapkan dalam kehidupan kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, baik. Pada saat ini kita masuk ke topik yang berikutnya, yaitu topik penciptaan. Oke. Mungkin dari antara kita yang berada di sini, apa yang kita ketahui tentang penciptaan? Mungkin bisa kasih pemahaman kita masing-masing ya. Ini saya minta pemahaman masing-masing dari kita yang berada di sini. Apa yang kita ketahui tentang penciptaan? Mungkin dari Saudari Yusma, Saudari Yuli, Saudari Emma, Saudari Mary, Saudari Elia, Saudara Ambenu, silahkan. Apa yang kita ketahui tentang penciptaan? Kalau menurut saya, apa yang saya tahu tentang penciptaan, ada pencipta dan ada yang diciptakan. Itu yang muncul dalam pikiran. Oke, mungkin ada lagi. Tadi Kak Yusma itu mungkin dia bilang ada yang menciptakan, ada yang diciptakan ya Kak Yusma. Ada yang menciptakan, ada yang diciptakan. Gitu ya Kak Yusma. Oke. Nanti kita akan menjawab itu. Tapi mungkin dari teman-teman yang lain mungkin bisa kasih pendapat mengenai apa itu penciptaan, apa yang saudara-saudari ketahui mengenai penciptaan itu. Mungkin ada, apa itu penciptaan? Pasti karena pemikiran orang berbeda-beda. Penciptaan ini apa ya? Penciptaan ini begini-begini ya. Jadi mungkin saya minta pendapat atau mungkin ada dari saudara-saudari mau kasih tanggapan. Gak apa-apa, mau tanggapan apa saja, dikasih aja tanggapannya. Biar nanti kita perbaiki. Kita sama-sama memperbaiki. Saya juga akan memperbaiki. Oke, baik. Kalau tidak ada yang mau menambahkan, pertanyaan dari Kak Yusma itu bagus. Siapa yang menciptakan dan apa yang diciptakan? Oke, kita masuk bagian pertama, yaitu bagaimana Allah menciptakan dunia ini. Di situ di dalam Kejadian 1 ayat 3 sampai yang ayat ke-24. Di situ mengatakan bahwa Dia berfirman maka semuanya jadi. Di dalam berbagai ayat itu, di situ bilang bahwa berfirman maka semuanya jadi, berfirman maka semuanya jadi. Nah, bagaimana Allah menciptakan dunia ini? Nah, seperti itu adalah Dia berfirman maka semuanya jadi. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Nah, itu pertanyaan dari Kak Yusma tadi ya. Apa yang diciptakan dan siapa yang menciptakan? Oke, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Mungkin ada yang ketahui, ada yang tahu itu. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Tuhan Allah. Oke, Tuhan Allah. Coba kita buka dalam Kejadian 1 ayat 1. Baca kok. Atau ada yang bisa hafal, silakan. Oh, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oke, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya. Seperti pertanyaan, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Pasti kita sudah ketahui ya bahwa Allah sendiri yang menciptakan akan dunia ini. Nah,
Coba kita buka lagi di dalam Ibrani 11 ayat 3. Coba ya, kita buka di Ibrani 11 ayat 3. Di dalam Ibrani 11 ayat 3. Ibrani. Oke, Ibrani, mungkin ada yang mau bacakan? Ibrani 11 ayat 3. Ya. Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Oke. Dari ayat ini menjelaskan sangat jelas bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Nah, tadi situ bilang, bagaimana Allah menciptakan dunia ini? Nah, melalui Allah berfirman. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Yaitu Allah sendiri yang menciptakan dunia ini melalui firman-Nya. Allah berfirman, maka jadi. Itu jadi. Allah berfirman, maka itu jadi. Nah, itu yang siapa yang menciptakan alam semesta ini. Oke, di pertanyaan berikutnya. Dengan apa Allah menciptakan dunia ini? Dengan apa Allah menciptakan dunia ini? Dengan apa Yesus menciptakan dunia ini? Allah berfirman. Nah, Allah berfirman seperti di situ di Ibrani 11 ayat 3 itu dengan firman-Nya. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 itu di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 itu coba kita buka kitab kita masing-masing. Yohanes 1 ayat, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Jadi di situ menjelaskan melalui Yesus Allah berfirman sehingga semuanya itu jadi. Ini jadi. Nah, mungkin kita masuk ke berikutnya. Ini pertanyaan lagi. Berapa lama Allah menciptakan dunia ini? 6 hari lamanya. Oke, 6 hari lamanya. Dengan apa Allah menciptakan tadi situ? Oke, dan di situ berapa lama Allah menciptakan dunia ini? Coba kita buka dalam Kejadian 1. Dengan apa? Ini di pertanyaan ketiga tadi. Apakah penciptaan Allah itu baik? Apakah penciptaan Allah itu baik? Pasti Baik. sangat baik. Tentu sangat baik. Lebih baik dari segalanya. Nah, coba kita buka di Kejadian 1 ayat 31. Di dalam Kejadian 1 ayat 31 di situ menyatakan bahwa maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah terang dan petang, maka jadilah pagi, itulah hari ke-6. Allah melihat segala yang dijadikannya itu baik. Allah sendiri yang menciptakan dan Dia sendiri yang melihat bahwa apa yang diciptakan itu sungguh baik. Nah, kalau di sini dikatakan bahwa Tuhan Allah sendiri yang menciptakan, tapi Dia melihat itu bahwa Dia menyatakan sendiri bahwa itu sungguh amat baik. Terkadang kita melihat sesuatu hal yang ada di dunia ini, terkadang kita bilang, itu kurang bagus, itu kurang bagus, itu kurang menarik, itu gak bagus. Nah, di dalam Kejadian 1 ayat 31 sini bahwa Allah melihat segala hal yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Oke, dan berikutnya, apa tujuan Allah menciptakan dunia ini? Ada lagi yang mau menjawab? Apa sih tujuan Allah menciptakan dunia ini? Apa tujuannya? Apa untuk tempat bermain malaikat-malaikat? Oke, mungkin ada yang mau menjawab apa tujuan Allah menciptakan dunia ini? Apa untuk mempertemukan kita pada malam hari ini? Mungkin ada yang mau kasih masukan apa tujuan Allah menciptakan dunia ini?
Apa tujuan Allah menciptakan dunia ini? Supaya saya bisa ketemu sama Mary, sama teman-teman semua. Supaya manusia bisa tinggal di dalam. Oke, nggak apa-apa. Itu pendapat masukan yang bagus. Mungkin ada dari yang lain lagi. Apa tujuan Allah menciptakan dunia ini? Baik, mungkin tadi dikasih masukan dari saudara Ambenu itu memang sudah sangat, ya itu sudah membuka wawasan kita ya. Nah, coba kita lihat kembali di dalam Mazmur 19 ayat 1 sampai 5. Di situ apa tujuan Allah menciptakan dunia ini? Di situ juga tadi seperti kita bahas yang dari awal-awal itu mengenai apa itu firman. Nah, apa yang firman lakukan itu tadi kita sudah bahas. Jadi, apa tujuan Allah menciptakan dunia ini? Di dalam Mazmur 19 ayat 1 sampai 5 di situ mengatakan bahwa menyatakan akan kemuliaan Allah. Sehingga apa tujuan Allah menciptakan dunia ini? Nah, berikutnya di Wahyu 13 ayat 8. Coba kita buka dalam Wahyu 13 ayat 8. Wahyu 13 ayat 8. Wahyu 13 ayat 8, dan semua orang yang di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Nah, dengan dikatakan bahwa semua orang yang di bumi ini akan menyembah, situ bahwa kita menunjukkan kasih kita kepada Allah sendiri. Menunjukkan kasih kita kepada Allah. Sehingga kenapa kita harus menunjukkan kasih kita kepada Allah? Karena inilah tujuan daripada Allah menciptakan akan dunia ini. Oke. Dan berikutnya, apa makna Allah menciptakan dunia ini? Apa makna Allah menciptakan dunia ini? Apa makna dari ciptaan Allah? Coba kita lihat di Mazmur 96 ayat 5 sampai 6. Mazmur 96 ayat 5 sampai 6. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keangguhan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Nah, itu apa makna dari ciptaan Allah ini? Itu menceritakan kemuliaannya, menceritakan kemuliaannya kepada bangsa-bangsa, kepada setiap orang. Nah, yang berikutnya itu coba apa makna dari ciptaan Allah? Coba kita buka dalam Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Mungkin ada yang sudah dapat, mungkin bisa dibacakan. Kejadian 2 ayat berapa? Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan diletakkannya bayi itu di dalam. Kejadian 2 ayat 2. Sorry. Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Kejadian 2 ayat 2. Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Ayat yang ketiga. Kejadian 2 ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Oke. Nah, itu makna dari ciptaan Allah. Ketika akhir dari ciptaannya, Allah sendiri, dia berhenti dari segala pekerjaannya, dan dia menguduskannya. Selama ini 6 hari dia bekerja, tetapi hari ke-7 dia menguduskan. Dia berhenti dari segala pekerjaannya. Dan 1 hari itu dia ambil untuk
menguduskannya. Jadi dari Kejadian 2 di sini kita bahas mengenai yang Kejadian ayat 3 berhenti dan menguduskan, sebenarnya luas, sangat luas bagaimana Allah berbicara. Kenapa Allah sendiri berhenti dan menguduskan akan hari Sabat ini, hari yang ke-7 ini. Nah, ini menjadi saat ini satu pertanyaan lagi, apa saja yang Allah ciptakan, apa saja yang diciptakan oleh Allah sendiri? Manusia. Oke, manusia. Ada lagi? Makhluk yang hidup. Hewan. Makhluk. Oke. Kenapa Kak Yusma? Menciptakan manusia, binatang, Tumbuh-tumbuhan. semua makhluk Oke. hidup, tumbuhan. Oke, terima kasih atas masukan-masukannya. Coba kita buka dalam Kejadian 2 ayat 7. Di situ mengatakan bahwa ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Itu adalah salah satu ciptaan atau apa yang diciptakan oleh Allah. Nah, itu salah satunya di Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalamnya. Di dalam Kejadian 2 ayat 19. Di situ di ayat 19, lalu Allah membentuk dari tanah segala binatang dan segala burung di udara, di bawahnya semua itu kepada manusia untuk melihat bagaimana menamai dan seperti nama yang diberikan manusia kepada tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Seperti tadi kita sudah kasih masukan bahwa Tuhan menciptakan makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian. Nah, itu salah satu bukti yang sangat jelas bahwa Allah yang menciptakan semuanya itu. Seperti pertanyaannya, apa saja yang diciptakan oleh Allah? Itu tadi sudah kita sebutkan semua bersama-sama. Dari hari pertama Tuhan menciptakan kita ketahui, dari hari pertama sampai hari ke-6 itu Tuhan yang menciptakan. Dari tadi kita ketahui bahwa makhluk hidup seperti tumbuhan, biji-bijian, dan banyak yang diciptakan Allah selama 6 hari itu. Dan mungkin ada yang mau menambah di penciptaan ini, silakan. Ada yang mau bertanya? Sudah jelas. Mungkin Ambenu mau bertanya atau ada tambahan mengenai ciptaan ini? Saya rasa mungkin sudah cukup. Oke, terima kasih. Mungkin dari Emma, Saudari Yuli Pasaribu, Pas. Saudari Elia Sihite, silakan. Dari Kak Yusma mungkin ada tambahan mengenai ciptaan ini atau ada pertanyaan biar kita diskusinya bersama-sama di sini. Pertanyaan, Kak. Jadi kan salah satu dari ciptaan Tuhan itu adalah manusia. Nah, pertanyaan saya, apa tujuan Tuhan menciptakan manusia? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Oke, sebelum saya menjawab, mungkin ada yang mau menjawab. Kalau menurut saya, Tuhan menciptakan manusia itu untuk memelihara bumi yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Oke, terima kasih Ambeno. Mungkin dari yang lain. Kalau ini tujuan Allah menciptakan manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Oke, bagus. Pendapat masukan yang bagus. Oke, mungkin ada lagi yang lain.
Oke, selamat malam Saudari Cynthia. Oke, mungkin ada yang lain? Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Nah, kalau kita berpikir pada waktu itu kan Tuhan bisa menciptakan binatang, kan Tuhan sudah atur. Oh, ini makan ini kan bisa. Tujuan ciptakan binatang, contoh burung, kan Tuhan sudah bisa atur. Oh, dia itu maunya terbang aja, terbang. Kan itu bisa. Nah, kenapa Tuhan menciptakan manusia? Oke. Mungkin ada, silakan. Tadi sudah dikasih untuk memelihara bumi ini, itu sangat tepat. Jadi saya minta masukan dari teman-teman yang lain. Dari Saudari Emma, kasih tanggapan mengenai pertanyaan itu, atau tambahan yang lebih jelas, atau ada yang mau menjawab lebih jelas lagi, silakan. Dari Saudari Cynthia, ini pertanyaannya mungkin dari Saudari Elia, kenapa Tuhan menciptakan manusia? Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Kalau Tuhan menciptakan makhluk hidup, itu kan bisa Tuhan kirimkan hujan, udah bisa tumbuh sendiri. Tuhan bisa atur ya binatang-binatang itu supaya sesuai, contoh ya kayak burung ya, dia sudah tahu dia punya aktivitasnya apa. Dan itu bisa Allah atur. Nah, pertanyaan yang bagus dikasih Kak Yusma itu, kenapa Tuhan menciptakan manusia? Aku mau jawab. Aku boleh jawab, Kak? Nggak usah lah, Yuli aja duluan. Cynthia aja duluan, Cynthia aja. Gak apa-apa. Aku sih nggak terlalu ngikutin dari awal ya, Kak. Yang aku tanggap tadi yang Kakak bilang kenapa manusia diciptakan. Untuk apa tadi? Manusia diciptakan. Ya, untuk apa? Yang pasti ya untuk melengkapi semua penciptaan yang Tuhan berikan itu. Karena kan untuk apalah coba Tuhan udah menciptakan tempatnya, udah menciptakan yang lain-lainnya kayak terang segala macam kayak gitu kan sampai hari ke-6. Tapi nggak ada yang memelihara, nggak ada yang menjaga, nggak ada yang tempatin gitu. Jadi ya Tuhan menciptakan manusia untuk melengkapi semuanya, untuk melengkapi ciptaannya gitu, Kak. Itu sih dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudari Cynthia. Mungkin dari Saudari Yuli. Sebenarnya jawabannya sudah ada sih, semua udah dirangkum. Jadi aku itu cuma nambah sedikit. Nanti yang pertanyaannya itu kenapa Tuhan menciptakan manusia? Sama seperti Tuhan menciptakan Adam dan Hawa untuk pertama kalinya. Tuhan berpesan kepada Adam dan Hawa untuk memelihara Taman Eden. Nah, jadi kita itu kan penerusnya. Jadi kita di bawahnya. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia itu untuk kayak mengelola dunia ini, bahkan untuk memelihara dunia ini, bahkan sama seperti Cynthia bilang untuk melengkapi semua ciptaan Tuhan. Oke. Jadi itu sebagai pelengkap. Oke, kita ini sebagai pelengkap. Nah, di dalam Alkitab saja Tuhan menciptakan manusia itu untuk merawat taman ini. Nah, untuk merawat taman ini, seperti tadi di situ bilang, melengkapilah. Dari tadi awal dari penciptaan, kenapa sampai di hari ke-6 itu Tuhan menciptakan manusia? Nah, itu sudah lengkap untuk melengkapi ciptaan Tuhan sendiri, untuk melengkapi ciptaan Tuhan sendiri. Dan tujuan dari Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, manusia di hari yang ke-6 itu benar untuk melengkapi, dan di satu sisinya adalah untuk merawat Taman Eden. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kesimpulan yang kita ambil dari penciptaan. Jadi mulai dari hari pertama, dari Kejadian 1 itu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Awal dari bumi ini dibentuk, nah, Allah sendiri yang menciptakan. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa ciptaan Tuhan ini sangat sempurna. Tadi di situ juga dibilang bahwa Allah sendiri melihat bahwa ciptaannya itu sungguh baik, amat sungguh baik. Jadi
itulah yang pada malam hari ini kita pelajari mengenai ciptaan. Biarlah dengan materi atau topik ini dapat menambah wawasan kita mengetahui bahwa apa itu ciptaan, siapa yang menciptakan bumi ini, dengan apa Allah menciptakan dunia ini. Nah, tadi kita sudah pelajari bahwa dengan firman-Nya Allah menciptakan dunia ini. Mungkin sampai di sini Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan perlindungan Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami masing-masing ya Tuhan. Pada malam hari ini meskipun kami bertemu secara virtual melalui media Zoom, tapi kami yakin dan percaya Tuhan sudah menjaga dan melindungi masing-masing kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan dengan topik pembahasan yang kami bahas mengenai penciptaan, kiranya dengan apa yang kami bahas, biarlah kami lebih memahami bahwa Tuhan Allah sendiri yang menciptakan dunia ini. Maksud dan tujuan Allah menciptakan akan dunia ini. Sehingga kami tidak salah mengartikan apa yang Tuhan ciptakan di dalam dunia ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan sertai kami masing-masing, memberikan kami berkat kesehatan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan dan kasih-Mu. Ampuni kami orang berdosa. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.